Masalah Jumat, masalah Jumatan ya. Memang sebagai keresahan bagi seorang yang di hatinya ada iman, kesedihan dan juga keprihatinan bagi orang yang punya kepedulian terhadap agama, itu bagus ya. Ketika musibah seperti ini, kita terhalangi dari sholat jamaah, kita terhalangi dari sholat Jumat, kangennya seseorang dengan masjid, pengennya dia kembali ke masjid ibadah seperti sedia kala, itu suatu perkara yang normal. Justru kalau tidak ada kekangenan, ini malah dipertanyakan. Berarti dia nggak suka masjid, dia bukan ahli masjid. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis bahwa ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Akan ada 7 golongan yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali Allah yang beri naungan, yaitu padang mahsyar. Salah satu yang mendapatkan naungan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya selalu terkait dengan masjid, kangen sama masjid. Itu normal ya, seseorang kangen. Tapi tentunya dalam beragama itu tidak hanya bisa mengedepankan perasaan, tapi juga harus didasari dengan ilmu. Dan orang yang tidak punya ilmu hendaknya tanya dengan orang yang berilmu, bukan memutuskan masalah sendiri berdasarkan perasaannya. Makanya dalam Al-Quran kita disuruh tanya. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikir. Ahlu zikir di sini bukan orang yang bendino zikiran, bukan. Ahlu zikir di sini maksudnya adalah ulama. Jika kalian tidak tahu tentang perkara agama kalian, tanya pada mereka. Dan ternyata para ulama yang mereka tiap hari kehidupannya bahas agama, tiap hari buka Quran, tiap hari baca hadis, tiap hari mempelajari bidang ilmu agama, dari keilmuan yang mereka tahu, tidak hanya 1-2 orang, banyak orang ulama juga yang levelnya nasional maupun internasional, mereka memutuskan dalam kondisi seperti sekarang ya, mewabahnya virus, dan secara pembuktian ilmiah, secara ilmu kedokteran juga memang virusnya ini ya sangat mudah menular, apalagi dalam kerumunan, apalagi ketika orang kumpul-kumpul. Akhirnya dengan menimbang-nimbang maslahat dan mudaratnya, melihat kaidah-kaidah agama yang ada, mereka memutuskan memberikan fatwa bahwa sementara untuk sholat Jumat dan sholat jamaah ditiadakan terlebih dahulu. Dan itu keputusan ulama dunia juga, tidak hanya lokal Indonesia. Dan para ulama sejak dulu juga sudah menjelaskan nih. Misalnya Al-Imamul Mardawi dalam kitab Al-Insaf dalam fikih Hambali, beliau mengatakan ya, bahwa dikatakan ya juzu litarkil jumu'ati wal jamaah lil maridhi bittifaq atau bila khilaf. Beliau mengatakan dibolehkan, ulama Hambali bolehkan bagi orang untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah bagi orang yang sakit tanpa ada khilaf. Alias semua ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat, orang boleh meninggalkan sholat Jumat dan jamaah bagi orang yang sakit. Sebagaimana boleh litarkihima khaufan lihudutsil marad, sebagaimana juga boleh meninggalkan Jumat dan jamaah bagi orang yang takut terjadinya penyakit, takut tertularnya penyakit. Itu boleh. Maka boleh untuk tidak ke masjid. Orang hujan saja, hujan atau tanah becek saja boleh sholat di rumah. Ini mudarat yang ringan. Mudarat susah pergi ke masjid, maka boleh sholat di rumah. Boleh sholat di rumah. Sebagaimana orang yang makan bawang mengeluarkan nafas yang menyengat sehingga mengganggu jamaah yang lain, disuruh nggak sholat di masjid. Nabi mengatakan man akala basalan fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa sebelum sholat makan bawang dulu, maka jangan sholat di masjid, karena dia akan nanti mengganggu jamaah yang lain. Ini mudarat yang ringan. Mudarat yang ringan saja mereka diperbolehkan untuk meninggalkan, apalagi yang berat.
yang potensi kalau orang tertular nanti bisa kehilangan nyawanya. Itu sesuatu yang dalam syariat diperbolehkan, apalagi ada himbauan dari ulama dan juga dari para pemimpin.